Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Chandra Devi Rosadi dengan NIM 24 110 28 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi perbedaan aliran aswaja dengan aliran non-aswaja yang telah dipresentasikan oleh kelompok 7. Materi pertama yaitu perbedaan aswaja dengan khawarij. Aswaja dan khawarij memiliki perbedaan di beberapa aspek. Yang pertama yaitu akidah. Aswaja menganggap setiap orang yang berdosa, baik besar maupun kecil, tidak mengeluarkannya dari Islam. Artinya, meskipun seseorang melakukan dosa besar seperti mencuri atau berzina, selama ia masih meyakini keesaan Allah, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dan tidak mengingkari rukun iman, maka ia tetap dianggap sebagai seorang muslim. Ia tetap saudara kita seiman dan ada harapan baginya untuk bertaubat serta mendapatkan ampunan Allah. Pandangan ini membuat kita lebih toleran dan mengedepankan rahmat Allah. Di sisi lain, bagi khawarij beranggapan bahwa setiap orang yang berbuat dosa dianggap kafir dan kekal di neraka. Pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang sangat keras. Jadi, jika seseorang muslim melakukan dosa besar, khawarij akan langsung menghukumi mereka sebagai kafir. Akibatnya, pandangan ini seringkali memicu konflik dan permusuhan karena mereka merasa berhak untuk memerangi atau bahkan membunuh orang-orang yang mereka anggap telah keluar dari Islam hanya karena melakukan dosa. Perbedaan aswaja dengan khawarij yang kedua yaitu dilihat dari aspek siasah atau pengaturan pemerintahan. Menurut aswaja, khalifah harus memenuhi syarat, yaitu salah satunya adalah dari suku Quraisy. Hal tersebut adalah pandangan yang dipegang mayoritas ulama aswaja, karena hal ini menghormati sejarah kepemimpinan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin yang berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, mengangkat pemimpin itu wajib dan haram hukumnya untuk membelot atau memberontak dari kepemimpinan yang sah. Aswaja sangat menekankan pentingnya persatuan dan ketaatan kepada pemimpin yang sah. Selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, memberontakkan atau membela dari pemimpin hanya akan menimbulkan kekacauan, pertumpahan darah, dan perpecahan umat. Sedangkan menurut khawarij, khalifah tidak harus dari suku Quraisy. Mereka lebih mengedepankan kriteria kesolehan dan kemampuan. Siapapun dari suku manapun, jika dianggap paling soleh dan mampu memimpin, maka ia berhak menjadi pemimpin. Dan yang kedua yaitu mengangkat pemimpin itu wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Khawarij memiliki standar yang sangat tinggi terhadap pemimpin. Jika seseorang pemimpin melakukan kesalahan, berdosa, atau dianggap tidak adil, bagi khawarij pemimpin itu dianggap tidak sah dan boleh untuk digulingkan bahkan diperangi. Hal ini seringkali menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan pemberontakan dan tindakan kekerasan terhadap pemerintahan yang berkuasa, karena mereka langsung menghukumi pemimpin tersebut sebagai kafir jika melakukan dosa. Yang kedua, perbedaan aswaja dan syiah. Yang pertama, dilihat dari aspek kepemimpinan. Aswaja menjunjung tinggi keadilan dan kesatuan. Artinya, seseorang pemimpin atau khalifah dapat dipilih berdasarkan musyawarah umat, berdasarkan kapasitas, keadilan, dan kemampuannya, tanpa harus terikat pada garis keturunan tertentu. Siapapun yang memenuhi syarat dan mendapat baiat dari umat, dialah pemimpin yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang bisa diemban oleh siapa saja yang berkualitas dan adil. Sementara itu, Syiah menganggap bahwa hanya
golongan mereka yang layak menjadi imam dan menganggap bahwa pemimpin dari selain golongan mereka itu tidak sah. Mereka percaya bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW seharusnya diteruskan oleh jalur keturunan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib dan para keturunannya yang dianggap sebagai imam-imam yang maksum. Jadi, bagi Syiah, pemimpinan adalah hak eksklusif yang bersifat ilahi dan harus dari keturunan tertentu. Perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari aspek sumber hukum. Aswaja menggunakan Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan Syiah menggunakan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan perkataan para imam. Bagi Syiah, perkataan atau ajaran dari 12 imam mereka yang diyakini sebagai penerus Nabi secara spiritual dan ilahi memiliki otoritas yang sangat tinggi, hampir setara dengan sunnah Nabi. Perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari aspek pandangan terhadap sahabat Nabi. Aswaja menghormati seluruh sahabat Nabi dan menganggap para sahabat sebagai orang-orang yang adil dan terpercaya. Para sahabat adalah generasi terbaik yang secara langsung belajar dari Nabi, berjuang bersama beliau dan menyampaikan ajaran Islam kepada kita. Namun bagi Syiah, mereka sangat menghormati Ali dan keluarganya. Namun, sebagian Syiah mengkritik atau bahkan mencela sahabat Nabi. Mereka menganggap sahabat Nabi telah merampas hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Misalnya, mereka seringkali mengkritik Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Perbedaan yang terakhir dilihat dari kemunculan Imam Mahdi. Aswaja berpendapat Imam Mahdi merupakan sosok yang memimpin umat manusia pada akhir zaman dan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman sebagai salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Sedangkan menurut Syiah meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi ini akan kembali muncul di muka bumi untuk menegakkan keadilan dan memimpin dunia. Jadi bagi Syiah Imam Mahdi sudah ada, hanya saja tersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Selanjutnya yaitu perbedaan Aswaja dan Mu'tazilah. Yang pertama dilihat dari aspek at-tauhid. Aswaja meyakini sifat ma'ani Allah sebagai ummahat as-sifat. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang berdiri pada zat Allah seperti ilmun, kudrah, iradah, sama, basar, kalam, dan hayat. Kami percaya Allah memiliki sifat-sifat ini secara sempurna dan abadi. Dan ini adalah bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini nyata ada pada zat Allah, bukan sekedar penamaan. Sementara itu, bagi Mu'tazilah, menafikan sifat ma'ani Allah dan menganggap orang yang meyakini sifat ma'ani lebih kafir dari orang Nasrani. Mengapa begitu? Karena Mu'tazilah sangat takut terjebak dalam keserupaan Allah dengan makhluk. Menurut mereka, jika Allah memiliki sifat-sifat seperti ilmu, maka ilmu itu seolah-olah benda yang berdiri pada Allah. Dan ini dianggap menyerupai makhluk. Jadi bagi mereka Allah itu berilmu tapi tanpa adanya ilmu sebagai sifat yang berdiri pada zatnya secara terpisah. Mereka menekankan bahwa Allah adalah zat yang esa dan sifat-sifatnya identik dengan zatnya itu sendiri. Dari aspek yang kedua yaitu al-adlu. Aswaja keadilan Allah diwujudkan sesuai kehendaknya. Yang berarti Allah Maha Adil dan segala perbuatannya adalah keadilan. Kita tidak bisa mengukur keadilan Allah dengan standar keadilan manusia. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi dan itulah keadilan yang mutlak. Adapun bagi Mu'tazilah, keadilan Allah diwujudkan dalam pemberian kebebasan bagi manusia. Mu'tazilah sangat menekankan konsep kebebasan berkehendak manusia. Menurut mereka, Allah itu Maha Adil. Maka dia tidak akan memaksa manusia untuk berbuat sesuatu. Manusia sepenuhnya bebas memilih perbuatannya dan atas dasar pilihan itulah manusia bertanggung jawab dan akan mendapatkan balasan. Jika Allah sudah menetapkan manusia untuk melakukan dosa, itu tidak adil bagi Mu'tazilah. Yang selanjutnya dilihat dari aspek al-wa'id wal-wa'id. Bagi Aswaja, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara jaiz Allah. Apa maksudnya jaiz?
Artinya itu adalah hak dan kehendak Allah. Allah telah berjanji akan memasukkan orang beriman ke surga dan mengancam orang kafir dengan neraka. Jika Allah berkehendak mengampuni dosa seorang mukmin dan memasukkannya ke surga, itu adalah kemurahannya. Begitu juga sebaliknya. Kekuasaan Allah tidak terbatas oleh janjinya, meskipun Allah pasti menepati janjinya. Sedangkan bagi Mu'tazilah, janji ancaman Allah diwujudkan dengan memasukkan ke neraka bagi orang-orang yang berbuat dosa kecuali dengan bertaubat. Mu'tazilah sangat ketat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa jika Allah mengancam orang yang berdosa dengan neraka, maka Allah pasti akan melakukannya. Dan tidak akan ada ampunan bagi dosa besar kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Perbedaan Aswaja dan Mu'tazilah dilihat dari aspek yang terakhir, yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Menurut Aswaja, orang Islam yang dosa besar tetap disebut mukmin, tapi mukmin yang sedang lemah imannya atau fasik. Jadi, jika ada seorang muslim melakukan dosa besar, misalnya membunuh atau mencuri, ia tidak langsung keluar dari Islam atau menjadi kafir. Ia tetap seorang muslim, namun statusnya adalah fasik atau berbuat maksiat atau mukmin yang lemah iman. Ia masih memiliki keimanan di hatinya dan masih ada harapan untuk bertaubat. Di sisi lain, bagi Mu'tazilah, orang Islam yang berdosa besar tidak disebut mukmin, tetapi juga tidak kafir. Jadi, pelaku dosa besar berada di posisi fasik atau tidak mukmin, tidak juga kafir. Mereka adalah pelaku dosa besar yang akan kekal di neraka jika meninggal tanpa bertaubat, meskipun tidak disebut kafir. Hal tersebut adalah jalan tengah antara pandangan Khawarij yang mengkafirkan dan pandangan Aswaja yang tetap menyebutnya mukmin. Yang selanjutnya yaitu perbedaan Aswaja dan Wahabi. Yang pertama dilihat dari aspek tauhid. Bagi Aswaja tidak ada pembagian tauhid. Artinya, tauhid itu adalah satu kesatuan, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, baik dalam zatnya, sifat-sifatnya, maupun perbuatannya. Aswaja juga tidak ada yang serupa dengan Allah, dia adalah zat yang maha melihat dan maha mendengar. Zat yang maha melihat dan maha mendengar, namun bagaimana bentuknya, bagaimana dia melihat, bagaimana dia mendengar, itu adalah hal di luar kapasitas pemahaman manusia. Sedangkan menurut Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Dan Wahabi juga meyakini Allah berbentuk jisim dan bertempat. Perbedaan yang kedua dilihat dari aspek akidah. Menurut Aswaja, takfir atau tindakan menghukumi seseorang atau kelompok muslim sebagai kafir tidak diperbolehkan. Namun, Wahabi mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Perbedaan yang terakhir dilihat dari aspek tauhid. Menurut Aswaja, mentauhid tanpa mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa. Hal ini berlaku terutama untuk ayat-ayat mustayabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Misalnya, ketika Allah berfirman dia bersemayam di atas arsy, maka Aswaja menyerahkan makna hakikinya hanya kepada Allah dan tidak perlu menafsirkan bersemayam itu duduk atau bagaimana bentuknya, karena itu di luar kemampuan akal manusia. Namun menurut Wahabi, dimaknai dulu zahirnya sebelum mentafwid. Artinya, untuk ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, mereka akan memaknainya secara harfiah dulu sesuai makna bahasa. Misalnya, tangan Allah yang dimaknai tangan sebagaimana bahasa manusia, meskipun mereka akan menambahkan, tidak seperti tangan makhluk. Setelah dimaknai secara harfiah, barulah kemudian mereka menyerahkan hakikatnya kepada Allah. Hal ini berbeda dengan Aswaja yang langsung menyerahkan maknanya tanpa perlu memaknai secara harfiah terlebih dahulu.